Assalamualaikum, hai, ini akan mengajari kalian tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu perjuangan bersenjata. Kalian jangan lupa like, comment, subscribe. C. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan bersenjata. Tidak lama setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan, tentara sekutu datang ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang. Kedatangan tentara sekutu ternyata disertai dengan pasukan Belanda tergabung dalam NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Akibatnya muncul perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran pun terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI Elite Forces Netherlands Indies mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Di bawah kepemimpinan Brigjen AWS Malabi, AFNI adalah pasukan sekutu yang khusus bertugas di Indonesia. Namun, ternyata AFNI yang mendarat di Surabaya membawa pasukan NICA. Pada tanggal 27 Oktober 1945, sekutu memerintahkan seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan semua senjata milik Jepang kepada sekutu. Rakyat Surabaya menolak perintah tersebut sehingga terjadilah pertempuran. Untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, pada tanggal 29 Oktober 1945, Soekarno dan para pemimpin lain tiba di Surabaya. Kedatangan tokoh-tokoh tersebut membuat pertikaian berhasil diredakan sementara. Namun, tidak lama kemudian, sekutu kembali menyerang sehingga pertempuran kembali terjadi. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah, terutama di Gedung Internatio yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Tewasnya AWS Malabi tersebut membuat sekutu proses. Suasana kota Surabaya makin tegang dan memanas. Pada pagi hari tanggal 10 November 1945, Bung Tomo menyerukan kepada para pemuda Surabaya melalui siaran radio agar tetap bersemangat. Bung Tomo juga meminta kemungkinan saling tembak mulai terjadi di Tanjung Perak hingga sekutu berhasil menguasai Tanjung Perak. Surabaya terus diserang sekutu melalui darat, laut, dan udara. Meskipun rakyat Surabaya hanya dilengkapi persenjataan sederhana, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan selama hampir 3 minggu. Dalam pertempuran itu, Bung Tomo terus membakar semangat rakyat Surabaya. Untuk menghormati perjuangan rakyat Surabaya yang gagah berani, maka setiap tanggal 10 November 1945, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, tentara Jepang yang masih ada di Indonesia mengubah pabrik gula Cipiring sebelah barat Semarang menjadi pabrik senjata. Ketika perpindahan ke Semarang itu, mereka menyerang polisi Indonesia yang mengawalnya. Pada tanggal 15 Oktober 1945 terjadi pertempuran pada para pasukan Jepang melawan TKR, Tentara Keamanan Rakyat dan Pemuda Pelajar. Pertempuran berlangsung selama 5 hari, yaitu tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran berakhir setelah pemimpin TKN melakukan perundingan dengan memimpin pasukan Jepang. Perdamaian cepat dilakukan karena pasukan sekutu tiba di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan sekutu bertujuan untuk melucuti pasukan Jepang dan menawan mereka. Untuk menghormati perjuangan rakyat Semarang, di pusat kota Semarang dibangun tugu Buddha sebagai tugu peringatan. C. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bedel tiba di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Tentara sekutu tersebut dipersenjatai sehingga pertempuran mulai terjadi di Magelang. Pertempuran semakin meluas ketika tentara sekutu membebaskan pertahanan Belanda di Magelang dan Ambarawa setelah dilakukan perundingan. Pada tanggal 1 November 1945, pasukan sekutu mundur ke Ambarawa. Namun, tentara Indonesia terus mengejar pasukan sekutu. Pertempuran akhirnya terjadi di Ambarawa dan dipimpin oleh Kolonel Sudirman, Panglima Sudirman sebelum menjadi jenderal. Setelah hampir 4 hari bertempur, tentara Indonesia dapat mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa hingga mundur ke Semarang. D. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi oleh Serdadu Belanda NICA tiba di Medan. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen T.E.D. Kelly. Kemudian, para pemuda Medan segera membentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat, untuk menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi pertemuan pertama antara pemuda
dan tentara sekutu. Pertempuran ini disebut Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 10 Desember 1945, tentara sekutu kembali menyerang Medan dengan pesawat tempur dan kapal perang. Rakyat Medan melawannya dengan gigih sehingga cukup banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Walaupun memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi semangat rakyat Medan tidak pernah berkurang dalam mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan perintah pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia. Selambat-lambatnya pada tanggal 29 November 1945, perintah ini tidak dihiraukan oleh para pejuang. Sejak saat itu, sering terjadi kontak senjata antara pihak sekutu dan para pejuang. Perintah kedua dikeluarkan oleh sekutu pada tanggal 3 Maret 1946. Setelah perintah itu, para pejuang mengosongkan kota Bandung. Namun sebelum meninggalkan kota Bandung, para pejuang menyerang sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran Margana di Bali. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1946, Belanda mendaratkan tentaranya di Pulau Bali karena berdasarkan perundingan Linggarjati. Wilayah Indonesia hanya mencakup Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Jadi, Pulau Bali tidak termasuk wilayah Indonesia. Hal ini membuat sedih Letkol I Gusti Ngurah Rai, pemimpin tentara Indonesia di Bali. Pada tanggal 18 November 1946, pasukan I Gusti Ngurah Rai mulai menyerang markas Belanda di Tabanan. Kemudian, pada tanggal 20 November, Belanda membalas serangan dengan mengarahkan kekuatannya untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai. Pertempuran itu disebut Perang Kukutan, pertempuran habis-habisan dan terjadi di Margana. Karena kekuatan senjata dan kurangnya pasukan membuat I Gusti Ngurah Rai gugur bersama seluruh anak buahnya.